konsep negara hukum dapat dibedakan menurut konsep Eropa. Rechtsstaat banyak mempengaruhi sistem hukum di beberapa negara, termasuk sistem hukum yang kemudian dipertegas oleh Aristoteles dalam karyanya bahwa negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya. Kita lanjutkan materi kuliah selanjutnya, konsep dasar rule of law. Ide mengenai negara dalam suatu tatanan hukum yang adil terus-menerus berkembang di Eropa dari abad ke-16 hingga permulaan abad ke-20. Dalam dekade waktu itu dapat diuraikan perkembangan pemikiran mengenai konsep negara dari negara hukum klasik atau pengertian negara dalam arti sempit sampai dengan negara hukum formal. Dalam penelusuran sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan menurut konsep Eropa kontinental yang biasa dikenal dengan Rechtsstaat dan dalam konsep Anglo-Saxon yang kita kenal dengan rule of law. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Rechtsstaat tersebut direduksi dalam sistem hukum yang dinamakan civil law atau yang biasa kita sebut dengan modern Common law. Konsep Rechtsstaat ini ditelaah secara historis merupakan penentangan secara tajam atas pemikiran kaum Hegelianisme yang mengembangkan absolutisme. Jadi dapat dikatakan bahwa konsep Rechtsstaat memiliki sifat revolusioner, berbeda dengan rule of law yang berkembang dengan metode evolusioner yang direduksi dalam sistem hukum common law. Konsep Rechtsstaat banyak mempengaruhi sistem hukum di beberapa negara, termasuk sistem hukum Indonesia. Secara jelas, Konstitusi negara Indonesia memuat apa yang dinamakan dengan Rechtsstaat ini. Dalam rangkaian kata, Indonesia ialah negara berdasar atas hukum atau Rechtsstaat. Dan selanjutnya hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tertulis secara tegas menjamin hak-hak asasi dari warga negara dan adanya pembagian kekuasaan pemerintahan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini dikenal dengan istilah Rechtsstaat dan rule of law. Walaupun demokrasi pada akhir abad ke-19 baru mencapai wujud yang konkret, akan tetapi pemikiran tentang negara hukum atau Rechtsstaat sebenarnya sudah sangat tua. Konsep negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dalam bukunya Politeia atau The Republica, Politikos atau The Statesman, dan Nomoi atau The Law, yang kemudian dipertegas oleh Aristoteles dalam karyanya Politika, yang merupakan kelanjutan dari pemikiran Plato dalam bukunya Nomoi. Gagasan mengenai perlunya pembatasan kekuasaan pemerintahan serta adanya jaminan atas hak-hak asasi dari warga negara mendapat perumusan yang yuridis baru muncul pada abad ke-19. Para ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant dan Frederick Julius Sal memakai istilah Rechtsstaat, sedangkan ahli hukum Anglo-Saxon seperti Albert Van memakai istilah rule of law. Menurut Frederick Julius Sal, negara hukum secara formal terkandung antara lain yang pertama hak asasi manusia,
Yang kedua, pembagian kekuasaan. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. Dan yang keempat, peradilan tata usaha dalam perselisihan. Dari keempat unsur utama negara hukum formal tersebut dapat disimpulkan bahwa negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan untuk membatasi kekuasaan negara dilakukan melalui undang-undang. Sedangkan Albert Venn mengemukakan unsur-unsur rule of law mencakup antara lain yang pertama, aturan-aturan hukum atau supremacy of law, tidak adanya kekuasaan semena-mena atau absence of arbitrary power, dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum atau equality before the law. Dalil ini berlaku untuk semua, baik orang biasa maupun untuk pejabat. Dan yang ketiga, terjaminnya hak-hak warga negara oleh undang-undang atau undang-undang dasar serta keputusan-keputusan pengadilan. Rumusan tentang unsur-unsur Rechtsstaat yang dikemukakan oleh Frederick Julius Sahl maupun rumusan tentang unsur-unsur the rule of law yang dikemukakan oleh Albert van Dijes tersebut adalah merupakan pandangan klasik, karena dalam perkembangan selanjutnya, khususnya dalam memenuhi tuntutan perkembangan abad ke-20, kegiatan negara telah menyebar ke segala bidang dan mengatur berbagai pokok persoalan kehidupan bernegara yang sekaligus menandai perubahan negara hukum klasik menjadi negara kesejahteraan modern atau welfare state. Sejalan dengan kemunculan ide demokrasi konstitusional yang tidak terpisahkan dengan konsep negara hukum, Rechtsstaat ataupun rule of law pada prinsipnya memiliki kesamaan yang fundamental serta saling mengisi. Unsur penting pada prinsip negara ini adalah pengakuan adanya pembatasan kekuasaan yang dilakukan secara konstitusional, terlepas dari adanya suatu pemikiran dan praktek konsep negara hukum yang berbeda.